Selamat pagi anak-anakku semua yang sedang mengikuti MPLS di hari ketiga, yaitu hari terakhir MPLS kita. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan materi etika pergaulan. Apa itu etika pergaulan? Di sini terdapat gambar di mana seorang anak muda yang sedikit menunduk ketika melewati orang yang lebih tua. Apakah gambar tersebut merupakan etika dalam pergaulan? Etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Etika juga dapat dipergunakan sebagai tolak ukur kepribadian seseorang. Etika dapat dibentuk melalui berbagai cara, antara lain dengan pergaulan, pendidikan, lingkungan, dan kebiasaan. Mengapa etika harus diperhatikan? 1. Karena manusia harus dituntut untuk saling berhubungan, mengenal, dan membantu. Kedua, agar tingkah laku kita diterima dan disenangi oleh siapa saja yang bergaul dengan kita. Ketiga, tata krama dan tingkah laku sehari-hari merupakan cermin pribadi kita sendiri. Hal-hal mendasar yang harus diperhatikan dalam etika pergaulan. 1. Bersikap sopan santun dan ramah. Kedua, perhatian terhadap orang lain. Ketiga, mampu menjaga perasaan orang lain. Keempat, toleransi dan rasa ingin membantu. Kelima, mampu mengendalikan emosi diri. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pergaulan. Pertama, pandai menempatkan diri. Kedua, dapat membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang lain. Contohnya, orang lebih tua atau yang dituakan harus kita hormati. Kedua, orang yang sebaya harus bisa kita hargai. Ketiga, orang yang lebih muda harus disayangi. Itulah hal yang harus kalian perhatikan dalam etika dalam pergaulan. Dalam tayangan tersebut, kita bisa melihat etika dalam pergaulan yang terjadi di lingkungan sekolah, tepatnya di dalam kelas. Ini adalah etika seorang murid ketika bertanya kepada gurunya, ia mengangkat tangannya dengan tidak berteriak-teriak. Di sekolah, dalam berinteraksi atau berhubungan, timbal balik dengan seluruh personal, contoh dengan kepala sekolah, guru, tenaga administrasi atau TU, pesuruh sekolah, teman, dan lain sebagainya, harus tetap memperlakukan atau memperhatikan etika dalam pergaulan. Seperti juga di dalam masyarakat. Dalam berinteraksi, hubungan timbal balik dengan anggota masyarakat, contohnya di toko, dengan pelayan toko, di kantor pos, dengan karyawan, dan sebagainya. Begitu juga di rumah. Dalam berinteraksi, hubungan timbal balik dengan anggota keluarga, baik orang tua maupun saudara, pasti kita juga akan memperlakukan etika pergaulan tersebut. Manfaat etika pergaulan. 1. Lebih mengenal nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedua, menyadari bahwa manusia memiliki keunikan yang masing-masing perlu dihargai.
Ketiga, mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang. Keempat, mampu meningkatkan rasa percaya diri. Kelima, mampu membentuk kepribadian yang baik yang bisa diterima banyak orang. Ciri-ciri orang yang berkepribadian baik. A. Disukai banyak orang, dihargai dan dinilai sebagai orang yang menyenangkan dalam pergaulan. B. Dianggap sebagai orang yang patut mendapatkan kepercayaan dan penghargaan. C. Biasanya adalah orang yang suka melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan, suka menolong dan memberi perhatian terhadap kepentingan orang lain. D. Sanggup mengasihi orang lain walaupun orang itu telah menyakiti hati kita dan mau mengampuni kesalahan orang lain. Etika pergaulan merupakan ketentuan sopan santun yang dipakai manusia untuk saling bergaul. Jadi, dimanapun kalian bergaul, kalian harus memiliki etika dalam pergaulan. Maksud dan etika pergaulan adalah untuk membentuk hubungan kita dengan orang lain lebih baik lagi dan menyenangkan semua pihak akan kita ajak bergaul. Demikianlah materi etika pergaulan. Kiranya materi etika pergaulan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Walaupun kalian belajar dari rumah, kalian juga harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi apapun dan mampu membuktikan bahwa kalian adalah orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik. Terima kasih, selamat pagi, sampai bertemu kembali.